Sebanyak 23 napi koruptor bebas bersyarat. Rinciannya 4 narapidana dari Lapas Kelas 2A Tangerang dan 19 narapidana dari Lapas Kelas 1 Sukamiskin Bandung. Mereka dinilai telah menjalani masa tahanan sesuai vonis pengadilan yang telah dikurangi remisi. Fakta 62 merangkum 10 diantaranya. Narapidana pertama adalah mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Khosia. Ratu Atut dihukum karena terlibat kasus korupsi penyuap Hakim Konstitusi Akil Mukhtar dalam perkara sengketa Pilkada Banten. Ia juga terbukti bersalah dalam korupsi pengadaan alat kesehatan. Sepanjang pengusutan kasus, Atut ditahan sejak Desember 2013. Atut divonis 7 tahun dan 5 tahun 6 bulan penjara untuk kedua kasusnya. Setelah menjalani 7 tahun masa tahanan, Ratu Atut dinyatakan bebas bersyarat. Belum bebas penuhnya, Ratu Atut masih harus mengikuti pembinaan seperti napi lain hingga 8 Juli 2026. Selain masa tersebut, Atut tidak boleh kembali melakukan tindak pidana. Selanjutnya mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pinangki terjerat kasus suap senilai 7,35 miliar rupiah dari terpidana korupsi Bank Bali Joko Chandra. Pinangki divonis 10 tahun penjara. Hukumannya kemudian dipotong oleh Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi hanya 4 tahun penjara. Pinangki mulai menjalani penahanan di Lapas Kelas 2 Tangerang setelah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Agustus 2021. Kini Pinangki bebas bersyarat setelah menjalani masa tahanan 1 tahun 1 bulan penjara. Berikutnya Patrialis Akbar, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi ini terjerat kasus suap. Suap tersebut diberikan agar memenangkan sengketa uji materi atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Mantan Menteri Hukum dan HAM ini divonis 8 tahun penjara pada September 2017. Hukumannya dipotong menjadi 7 tahun setelah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Selanjutnya mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali. Awal 2016, Surya Dharma Ali divonis 6 tahun penjara. Ia terjerat korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 dan dinyatakan bersalah dalam penggunaan dana operasional menteri. Pernah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tapi ditolak. Hukumannya justru ditambah menjadi 10 tahun. Belum genap 10 tahun menjalani masa hukuman, Surya Dharma mendapatkan bebas bersyarat pada September 2022. Kemudian Zumi Zola mendapatkan bebas bersyarat setelah menjalani 4 tahun masa tahanan. Mantan Gubernur Jambi ini divonis 6 tahun penjara. Zumi Zola yang ditahan sejak April 2018, terbukti bersalah dalam kasus gratifikasi, pengesahan APBD 2018, serta suap DPRD Jambi untuk pengesahan Perda APBD Jambi 2017 dan 2018. Zumi Zola juga dihukum pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun, terhitung sejak selesai menjalani pidana. Selanjutnya mantan Bupati Subang Ojang Sohandi. Pada 2017, Ojang divonis 8 tahun penjara karena terbukti menerima suap dan pencucian uang korupsi BPJS Subang 2014. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menyatakan Ojang terbukti melanggar 3 pasal, yakni TPPU, gratifikasi, dan suap. Ojang tetap menjalani masa tahanannya selama 5 tahun sebelum akhirnya bebas bersyarat. Berikutnya mantan Dirut Jasa Marga Desi Aryani. Desi Aryani dipidana karena terlibat korupsi pekerjaan subkontraktor fiktif yang merugikan keuangan negara senilai 202 miliar rupiah. Desi terbukti memperkaya diri dengan menyetujui 41 kontrak pekerja subkontraktor fiktif 2009-2013. Ia divonis 4 tahun penjara pada 2021 lalu dan turut mendapat bebas bersyarat setelah menjalani hukuman di penjara Lapas Kelas 2 Tangerang. Selanjutnya Irfan Rifano Mokhtar. Mantan Bupati Cianjur ini dinyatakan terbukti melakukan tindak korupsi dana alokasi khusus DAK Dinas Pendidikan. Irfan memaksa para kepala sekolah penerima DAK fisik agar memberikan potongan 7% dari 137 SMP kepada dirinya. Akibat perbuatannya, negara rugi hingga 6,9 miliar rupiah pada tahun anggaran 2018. Irfan Rifano divonis 5 tahun penjara dan kini bebas bersyarat setelah menjalani 3 tahun masa tahanan. Kemudian ada mantan Bupati Indramayu Supendi, divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Supendi terbukti menerima suap sebesar 3,9 miliar rupiah dalam jual beli proyek pembangunan di Kabupaten Indramayu pada 2020 lalu. Supendi memperoleh bebas bersyarat setelah memenuhi syarat administratif dan substantif selama menjalani kurungan di Lapas Sukamiskin Bandung. Terakhir ada Mirawati Basri, terpidana kasus suap pengurusan kuota impor bawang putih. Mirawati dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena memberikan uang suap terkait kuota impor bawang putih kepada anggota DPR RI fraksi PDIP, Inyoman Damantra. Mirawati divonis hukuman penjara selama 5 tahun pada 2020. Baru menjalani 2 tahun masa penjara.
Mirawati Basri menjadi satu dari 10 napi yang mendapatkan bebas bersyarat pada 6 September 2022. Adam Suryanegara melaporkan untuk NET.